said hello lagi. Sobat kamera, kangen kan ketemu lagi dengan dunia dalam kamera yang akan ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual ke berbagai destinasi indah. Sekarang Sobat kamera akan diajak ke Milan dan Manila. Walaupun namanya mirip-mirip, tapi dua tempat yang sangat berbeda dan punya keunikan khas tersendiri. Udah gak sabar kan? Yuk langsung kita eksplorasi. Welcome to Milan. Di kota ini selain fashion yang super keren, banyak banget spot-spot ikonik yang gak bisa dilewatkan. Dan pastinya bikin kita bakal explore semuanya nih. Mulai dari bangunan megah sampai ganggang artistik. Jadi, siap, let's go! Pertama, kita mulai dari jantung kota Milan, Duomo di Milano, salah satu katedral terbesar di dunia. Dengan gaya arsitektur gotik yang mempesona, katedral ini telah menjadi ikon Milan sejak pembangunan yang dimulai lebih dari 600 tahun yang lalu. Piazza del Duomo adalah alun-alun utama di depan katedral yang sering dipenuhi oleh turis dan penduduk setempat. Pada fasad Duomo, terdapat lebih dari 3.000 patung yang menghiasi berbagai bagian bangunan. Elemen vertikal yang menjulang tinggi seperti menara-menara runcing adalah ciri khas arsitektur gotik. Buat kalian yang suka fotografi, wajib naik ke rooftopnya nih, buat dapat view kota Milan dari atas. Terdapat fasilitas lift untuk ke atas ya. Tak jauh dari Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II adalah pusat pembelanjaan tertua di Italia. Di sini, butik-butik kelas dunia berdampingan dengan restoran-restoran mewah, semuanya dalam naungan atap kaca megah. Berjalan kaki di kawasan Brera District, melewati jalanan-jalanan kecil berbatuan yang dipenuhi deretan bangunan bersejarah. Di sekitar bangunan di Brera yang mengusung gaya neoklasik dan renaissance ini terlihat keramaian orang yang sedang menikmati makan siang. Jalan-jalan di Brera memang seringkali ramai oleh penduduk lokal dan turis yang menikmati waktu bersantap di kafe dan restoran terbuka. Santa Maria delle Grazie adalah sebuah gereja yang terletak di Milan, Italia, dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1980. Gereja ini terkenal karena menjadi tempat The Last Supper, karya Leonardo da Vinci, yang merupakan salah satu karya seni paling terkenal di dunia. Kita naik tramline 16 dari Piazza Duomo untuk ke Stadion San Siro. Stadion San Siro adalah salah satu landmark ikon di Milan, rumah bagi dua klub besar, AC Milan dan Inter Milan. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi saat berada di Milan adalah Castello Forzesco, salah satu landmark paling penting di Milan, Italia, yang dibangun pada abad ke-15 yang merupakan benteng militer, kediaman bangsawan, serta pusat budaya dan seni. Cantik ya Milan? Nah, sekarang kita akan ajak ke kota lain di Italia yang tak kalah cantik dan ikonik. Ya, Venesia, yang sangat terkenal dengan gondolanya. Ayo kita langsung ke sana. Sobat kamera, pernahkah mendengar kota terapung yang ada di Italia? Nah, sekarang kita akan mengunjungi Venesia. Venesia, sebuah kota yang unik dan ikonik di timur laut Italia. Venesia atau Venice adalah kota di Italia yang sangat populer karena sistem kanalnya serta arsitekturnya yang indah. Kanal menjadi ciri khas kota ini, dengan yang paling terkenal adalah Canal Grande, yang berkelok melalui jantung kota seperti sungai utama. Gondola Favoretto, bus air, dan perahu kecil lainnya adalah alat transportasi utama di sini. Kanal-kanal di Venice adalah salah satu fitur paling ikonik dari kota ini, menjadikan kota yang benar-benar unik di dunia. Kanal juga merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Restoran dan kafe di tepi kanal sering menjadi tempat berkumpul warga lokal dan turis untuk menikmati suasana indah kota sambil menikmati kuliner. Gondola adalah salah satu transportasi ikonik di Venesia yang sangat populer di kalangan wisatawan. Tarif untuk naik gondola di Venesia bervariasi, tergantung pada waktu dan jenis perjalanan.
Tarif siang hari, jam 8 hingga jam 7 malam, sekitar 80 euro atau 1,3 juta untuk 30 menit per gondola. Tarif malam, setelah jam 7 malam, sekitar 100 euro atau sekitar 1,7 juta rupiah untuk 30 menit per gondola. Jika ingin memperpanjang perjalanan, biasanya ada biaya tambahan sekitar 40 euro atau 680 ribu untuk setiap 20 menit tambahan. Jika menginginkan gondolier, sebutan khas pengemudi gondola yang juga bernyanyi atau memberikan tur singkat mengenai sejarah kota selama perjalanan, tarif dapat lebih mahal, tergantung kesepakatan dengan gondolier ya. Gondola seringkali melewati kanal-kanal sempit di Venesia yang memberikan pengalaman unik dan autentik bagi para wisatawan. Kanal-kanal sempit ini dikenal sebagai Canali Minori dan merupakan jalur air kecil yang menghubungkan banyak bagian kota. Gondola juga melewati jembatan kecil yang menghubungkan jalanan-jalanan di atas kanal. Taksi air adalah transportasi pribadi yang lebih mewah dan cepat. Biasanya berupa perahu kayu yang lebih elegan dan dapat mengangkut beberapa penumpang sekaligus. Biayanya mulai dari sekitar 40 euro hingga 70 euro atau sekitar 680 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah untuk perjalanan singkat tergantung pada jarak dan layanan tambahan. Kamu juga bisa nyobain Vaporetto, transportasi umum yang paling populer di Venesia. Ini adalah semacam bus air yang beroperasi di sepanjang Grand Canal dan menuju pulau-pulau sekitarnya seperti Murano, Burano, dan Lido. Tarifnya sekitar 7,50 euro atau 128 ribu rupiah untuk perjalanan sekali jalan. Berlaku selama 75 menit. Tiket harian dan jangka panjang, misalnya 24 jam, 48 jam, hingga 7 hari juga tersedia. Ini memungkinkan penumpang untuk naik dan turun Vaporetto di berbagai halte dalam waktu tersebut. Vaporetto beroperasi sepanjang hari dengan jadwal yang teratur, mulai dari pagi hingga malam hari. Pada rute-rute populer seperti Grand Canal, Vaporetto biasanya datang setiap 10 menit hingga 20 menit. Saat naik Vaporetto, kita melewati jembatan Rialto, salah satu lokasi ikonik yang digunakan dalam film Spider-Man Far From Home. Di jembatan ini, adegan penuh aksi dipertontonkan oleh Spider-Man alias Peter Parker. Selain menggunakan transportasi air, tentu saja kamu bisa eksplor kawasan ini dengan berjalan kaki. Ini dia alun-alun paling terkenal di Venesia dan salah satu tempat paling ikonik di Italia. Piazza San Marco sering menjadi pusat kegiatan turis serta lokasi syuting berbagai film. Di alun-alun ini terdapat juga bangunan gereja Basilika Santo Marcus, salah satu landmark paling terkenal di Venesia, Italia. Puas kan jalan-jalan di Italia? Oh, masih belum ya? Tenang, kita akan ajak berpetualang ke tempat seru lainnya, yaitu Manila, Filipina. Tetap di dunia dalam kamera ya! Kali ini saya mau keliling kota Manila menggunakan transportasi umum yang ada di Manila ini. Transportasi yang ikonik dan sangat kreatif. Namanya jeepney. Ayo kita coba ya. Banyak jeepney yang lewat, tapi kita harus memastikan untuk memberhentikan jeepney sesuai tujuan yang kita inginkan. Jeepney adalah hasil modifikasi dari jeep militer yang ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Setelah ditinggalkan, warga Filipina yang kreatif memanfaatkan jeep-jeep tersebut sebagai alat transportasi umum. Bagian belakang kendaraan diperpanjang sehingga bisa buat lebih banyak penumpang serta menambahkan atap. Akhirnya, jeepney menjadi ikon transportasi di Filipina. Bagian badan mobil jeepney menampilkan nama rute atau tujuan utama mereka, seperti nama daerah atau jalanan yang dilayani. Misalnya, Guadalupe, El Guinto, Ayala, JP Rizal, Pateros, dan lainnya. Ini membantu penumpang mengetahui rute jeepney tersebut secara sekilas. Oke, kita sekarang sudah di dalam ya. Dan memang ini agak
unik karena ini adalah peninggalan zaman Amerika dulu. Jadi sudah lama banget, tapi mereka desain supaya bisa jadi mobil angkutan umum. Jadi, dan ini adalah favorit warga. Jumlah maksimal penumpang dalam jeepney kurang lebih dapat menampung antara 16 hingga 20 penumpang di bagian belakang. Cara bayar di sini unik. Jadi kita tinggal nitip aja di sebelah. Dan percaya bahwa mereka akan menyampaikan itu kepada supirnya. Kita coba ya. Selain cara pembayarannya yang unik, bila ada kembalian, juga akan dikembalikan supir melalui penumpang yang duduk di dekatnya. Untuk itu, teruskan ke penumpang yang memiliki kembalian. Untuk ongkos jeepney bervariasi, tergantung jarak tempuh. Jadi, Sobat Kamera, kalau lagi di Manila, jangan lupa untuk naik jeepney ya. Seru kan naik jeepney, Sobat Kamera? Masih ada keseruan lainnya di Manila. Setelah naik jeepney, kita masih jelajah Manila. Yuk lanjut jalan. Nah, Sobat Kamera, kalau tadi kita ke kota Venesia yang ada di Italia, kali ini kita masuk ke mall yang konsepnya dibuat mirip seperti suasana Venesia. Kalau lihat gondola, pasti ingat Venesia, Italia. Tapi ternyata ini bukan di Italia loh. Penampakannya memang mirip di Venesia. Tapi ini ada di McKinley Hill, Taguig, Venice Grand Canal Mall, Manila. Salah satu daya tarik utama di sini adalah pengunjung bisa naik gondola di sepanjang kanal. Ataupun hanya melihat-lihat, berfoto dengan latar gondola, dan menikmati suasana ala Venice, Italia. Kanal di Venice Grand Canal Mall Manila memiliki panjang sekitar 200 meter. Kanal ini membentang di tengah mall, menciptakan suasana yang mirip dengan kanal-kanal di Venesia, Italia. Pengunjung dapat menikmati pemandangan sambil berlayar menggunakan gondola, menjelajahi ke seluruh kanal yang diapit oleh bangunan dan balkon bergaya Eropa klasik. Naik gondola bersama keluarga di Venice Grand Canal Mall adalah pengalaman yang sempurna untuk liburan bersama keluarga. Dengan gondola yang dikemudikan oleh gondolier berpakaian tradisional, perjalanan ini menghadirkan suasana khas Venesia di tengah Manila. Is it your first time to riding the gondola? Yes. Yes. How was your experience? Good, exciting, and little bit scared. How about the price? Is it cheap or expensive? Normal. Oh, no. Would you recommend the gondola ride to your friends or family? Yes. Yes, because? Because it's like a time to relax, to ride the gondola, and fun. Fun, and you really enjoy it? Yes, enjoy. Okay, thank you very much. Thank you. Sekarang saya mau nanya beberapa pertanyaan ke petugasnya langsung ya. Kita ngobrol dulu. What's your name? My name is Junri Karyun Poma. Can you tell me what time is usually open? It's open lang 10 a.m. in the morning. And close? 8:30 p.m. 8:30 p.m. How long the duration for The one ride time is 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Oh, okay. Thank you very much. Jika ingin mencoba menggunakan gondola, kamu bisa bayar sebesar 500 Filipin peso atau sekitar Rp136.000 dengan durasi sekitar 10 hingga 15 menit saja. Meski hujan gerimis turun, pengunjung tetap bersemangat menikmati perjalanan naik gondola di Venice Grand Canal Mall sambil menggunakan payung. Sang gondolier pun tak mau kalah, menghibur penumpang dengan mengayuh gondola secara perlahan sambil menyanyikan lagu-lagu yang menambah kehangatan di tengah hujan. Menjadikan pengalaman naik gondola ini terasa lebih istimewa, bahkan di bawah rintik hujan. Di bagian tengah Venice Grand Canal Mall, ada area bazar makanan yang ramai. Ada banyak yang memanfaatkan area ini untuk sekedar duduk-duduk santai. Menara jam memperkuat nuansa Eropa kuno di mall ini.
Pemandangan balkon di sekeliling kanal yang dihiasi dengan arsitektur bergaya Eropa klasik memberikan sentuhan elegan dan menjadi tempat sempurna untuk berfoto atau sekedar menikmati suasana di sekitar kanal. Gimana sobat kamera? Gak kalah cantik kan dengan Venezia yang ada di Italia? Gimana? Menarik sekali ya Kota Manila. Masih ada tempat-tempat menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini, kita akan kembali jalan-jalan di Manila. Sobat kamera, kita masih di Manila, ibu kota Filipina. Kita akan menjelajahi Fort Santiago atau Benteng Santiago. Ini saya sudah beli tiketnya, harganya 75 peso. Sekarang waktunya kita mau eksplor, kita lihat-lihat dulu di dalam ya. Bangunan di sebelah kiri saya ini dulunya adalah benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol, namun sempat mengalami kehancuran akibat dari gempa bumi tahun 1645. Kemudian datanglah tentara Amerika dan menjadikan bangunan ini sebagai gudang senjata. Setelah itu, masuk lagi tentara Jepang, dan gedung ini beralih fungsi sebagai barak militer. Sekarang tempatnya seperti yang kita lihat sudah dijadikan sebagai kafe yang menjual kuliner dan juga souvenir khas Filipina. Dan di bagian ujung sana sudah berfungsi sebagai tempat informasi turis. Kita jalan terus ya. Pertama-tama, kita akan memasuki terowongan kokoh dengan arsitektur khas kolonial Spanyol. Setelah itu, kita akan bertemu dengan beberapa peninggalan sejarah seperti meriam, jangkar, dan peluru. Kalau bangunan yang itu adalah sisa reruntuhan barak militer Amerika. Presiden ke-6 Filipina sempat dipenjarakan di bangunan ini karena keterlibatannya dalam gerakan anti-Jepang. Pada saat itu beliau statusnya belum menjadi Presiden Filipina. Kalau dilihat cantik ya penjaranya. Di sekitar Fort Santiago ini terdapat Sungai Pasig. Dulunya sungai ini adalah jalur transportasi utama pada masa kolonial Spanyol. Sekarang kita sudah berada tepat di depan pintu gerbang utama Fort Santiago. Kalau kita lihat di atas pintu gerbang utama ini ada ukiran gambar singa dan kastil. Itu menunjukkan kekuasaan Spanyol pada masa pendudukannya di Filipina. Sekarang kita ada di Plaza de Armas, merupakan area yang berfungsi sebagai alun-alun utama atau pusat militer selama era kolonial Spanyol. Di tempat ini, tentara Spanyol melakukan pelatihan militer dan parade, serta upacara militer dan titik kumpul pasukan. Di sini juga terdapat patung Jose Rizal, pahlawan nasional Filipina. Selanjutnya, kita menuju ke Shrine of Jose Rizal, sebuah museum yang didedikasikan untuk Jose Rizal. Please tell us why Jose Rizal is a national hero. Yes, Jose Rizal is our national hero because he fought for the Filipinos during the Spanish time, where the Spaniards are really... We're under the regime of the Spaniards. Yes, Spanish and time. we are being treated not that good. So, Jose Rizal wrote 2 books, El Filibusterismo and the No Mitangere. And that's exactly to awaken the minds of the Filipinos to fight the Spaniards. Yes. And of course, the Spaniards was very mad at him, and that's why he was taken into prison. And in here, it was in 3 November to the morning of 29 December. It was on the 29th of December when he was sentenced to death by Firing squad. Yes, firing squad. At Luneta. Yes. Dalam ruangan-ruangan ini, kita bisa menemukan koleksi peninggalan Jose Rizal seperti pakaian, topi, jam, foto, meja, dan kursi kerja. Ada ruangan teater mini yang memutarkan video perjalanan sejarah kehidupan Jose Rizal. Alat-alat benda yang pernah dia gunakan, uang, perangko, buku, dan juga tulisan-tulisan kecil dari pengunjung yang terinspirasi saat datang ke tempat ini.
Pengunjung bisa melihat jejak langkah perunggu yang menandai perjalanan terakhir Rizal dari sel penjara ke Luneta Park, tempat eksekusinya. Di belakang saya ada bangunan warna putih, di situ adalah tempat penjara Jose Rizal, seorang pahlawan nasional Filipina. Nah, di sini kita akan menaiki anak tangga, dibuat monumen untuk memperingati pengorbanan dan keberanian seorang Jose Rizal dalam memperjuangkan kebebasan Filipina. Ini kita lihat ada patungnya. Dari sini Jose Rizal melangkah keluar meninggalkan Fort Santiago menuju ke tempat eksekusi. Patung ini merupakan gambaran terakhir penampilan Jose Rizal. Dia berpakaian rapi, formal, dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi takut sama sekali. Padahal dari sini dia akan melangkah menuju ke tempat eksekusi yang sekarang dikenal sebagai Rizal Park. Itu dia tadi jalan-jalan virtual kita bareng dunia dalam kamera. Masih banyak tempat seru yang siap untuk kita eksplorasi bersama loh. Sampai jumpa minggu depan.